Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Insya Allah ya, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat. Setelah pertemuan perdana kemarin, kita telah perkenalan. Pertemuan kedua, kita telah membahas bab yang pertama. Pertemuan ketiga, kita juga sudah membahas bab yang ketiga. Maka pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu hudud dan hikmahnya. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita nanti. Silahkan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah ini Ibu akan absen satu persatu. Nanti yang ada bilang hadir Bu, gitu ya. Yang pertama Anggi ada? Hadir. Yang kedua Anissa hadir? Oke, hadir. Kemudian selanjutnya Aulia ada? Ya, hadir. Kemudian selanjutnya ada Dava? Dava nggak hadir? Mungkin ada suratnya? Nah, Ibu tandai dulu ya. Nanti silakan ketua kelas atau sekretaris apabila ada suratnya silakan datang ke Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada Dimas hadir? Oke, hadir. Kemudian Dina, alhamdulillah hadir. Selanjutnya ada Farhan, hadir ya. Kemudian ada Santi, hadir. Ada Zivana? Zivana sakit? Oke, sakit. Udah berapa hari sakit? 2 hari. Oke. Itu tadi ya, berarti yang nggak masuk ada Zivana sama Dava. Kita doakan teman-teman kita yang sakit supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, baik kita lanjutkan pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi bab kedua yaitu apa? Hudud dan hikmahnya. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya tentang materi minggu kemarin. Ayo silahkan diingat-ingat materi minggu kemarin apa? Iya, jinayat dan hikmahnya. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian semuanya, kalau jinayat dan hikmahnya kemarin itu ada berapa macam? Silahkan yang bisa angkat tangan. Ada yang mau menjawab? Iya, Aulia silahkan dijawab. Iya, betul sekali. Nah, katanya Aulia tadi itu bahwa jinayat dan hikmahnya itu ada 4 Bu, yaitu ada pembunuhan, ada kisos, kemudian ada diat dan juga ada kafarot. Nah, Ibu mau bertanya tentang pengertian pembunuhan. Mungkin ada yang masih ingat, silahkan ada yang mau menjawab. Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Dina ya, jawab. Pembunuhan itu apa? Iya, betul sekali. Nah, pembunuhan itu adalah melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan alat yang disengaja maupun tidak, kemudian dengan alat yang mematikan atau tidak. Itu adalah pengertian pembunuhan. Nah, kemudian kemarin kan juga dijelaskan tentang kisos. Nah, macam-macam kisos itu ada berapa? Silahkan ada yang menjawab. Iya, Anggi silahkan dijawab. Iya, betul sekali. Kisos itu ada 2, yaitu kisos pembunuhan dan juga kisos anggota badan. Nah, ini pertanyaan terakhir, ada diat dan juga kafarot. Mungkin ada yang masih ingat pengertian dari diat dan juga kafarot? Ya, silahkan Farhan dijawab. Iya, betul sekali. Nah, diat itu adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada keluarga korban atau kepada pihak yang teraniaya. Nah, kalau kafarat itu apa? Kafarat itu adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu rasa materi kemarin anak-anak sudah paham. Langsung saja kita membahas materi pada bab yang kedua kali ini, yaitu hudud dan hikmahnya. Baik anak-anak, kita akan membahas pengertian hudud terlebih dahulu ya.
Pengertian hudud menurut istilah syar'i itu apa? Yaitu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana selain pembunuhan dan juga penganiayaan. Itu adalah pengertian hudud. Nah, jaraimul hudud menurut dari referensi fikih itu ada 5 macam. Yang pertama ada zina, kemudian ada minuman keras, kemudian yang ketiga ada qadzaf, yang keempat ada mencuri, dan yang kelima adalah perampok. Nah, itu tadi ada 5 ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu zina. Kemudian kita akan membahas, minggu depan kita akan membahas tentang minuman keras. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zina terlebih dahulu. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas zina terlebih dahulu ya. Yang pertama kita awali dengan pengertian zina. Nah, zina itu adalah persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan suami istri. Kemudian tidak ada perkawinan atau pernikahan yang sah. Itu adalah pengertian dari zina. Nah, zina ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita melakukan perbuatan zina ini. Nah, perbuatan zina itu adalah perbuatan yang haram, dan ketika kita mendekati zina itu juga mendekati sesuatu hal yang zina itu juga sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, anak-anak silahkan dilihat ayat tersebut dan juga terjemahannya. Mari kita membaca ayat dan juga terjemahannya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak, kita lanjutkan terlebih dahulu ya ke dasar penetapan zina. Nah, dasar penetapan zina ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah seseorang tersebut benar-benar melakukan zina atau tidak. Dasar penetapan zina itu ada 2. Yang pertama adalah adanya kesaksian dari 4 orang yang adil. Nah, syaratnya itu apa saja? Yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua adalah kesaksian yang mereka berikan itu harus memiliki kesamaan. Kesamaan dalam hal kesamaan waktu, kemudian kesamaan tempat, kesamaan pelaku, dan juga kesamaan cara melakukannya. Kemudian yang kedua adalah adanya pengakuan dari si pelaku zina. Itu tadi adalah dasar penetapan zina. Yang selanjutnya adalah had zina atau hukuman zina. Nah, hukuman zina itu harus ditetapkan kepada si pelaku zina apabila si pelaku zina itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah pelaku zina harus sudah balik dan juga berakal. Yang kedua adalah perbuatan zina itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga adalah pelaku zina itu telah mengetahui bahwa zina itu memang hukumannya berat dan juga ada hadnya. Kemudian yang keempat adalah telah diyakini secara syara bahwa pelaku zina itu benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila had atau hukuman itu akan dijatuhkan kepada si pelaku zina. Baik anak-anak, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjut terlebih dahulu ya ke macam-macam zina. Nah, sebelumnya Ibu akan tanya kepada anak-anak semuanya bahwa macam-macam zina itu ada berapa? Mungkin dari sini ada yang sudah tahu, yang dulu ketika di SMP atau MTS sudah diajarkan bab fikih ini. Silahkan yang tahu angkat tangan. Ya, betul sekali, ada 2. Zina itu macamnya ada 2. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghairu muhson. Nah, zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah itu termasuk apa saja? Yaitu termasuk suami, kemudian bisa istri, kemudian bisa janda atau bisa duda. Nah, zina muhson ini tuh hukumannya apa? Mungkin ada yang tahu dari anak-anak? Iya, betul sekali. Hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu. Nah, ketentuan dirajam ini itu batunya tidak boleh kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Apabila terlalu kecil, itu akan memperlambat proses kematian si pelaku zina. Nah, apabila terlalu besar, itu juga akan mempercepat proses kematian dari si pelaku zina. Nah, ketika proses kematiannya itu terlalu cepat, maka
tujuan untuk memberikan pelajaran kepada si pelaku zina itu akan tidak tercapai. Maka dari itu batunya itu tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Oke, yang selanjutnya adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukumannya apa? Mungkin ada yang tahu? Iya, betul sekali, dicambuk sebesar 100 kali. Nah, baik laki-laki atau perempuan itu hukumannya dicambuk sebesar 100 kali. Nah, adapun para ulama itu yang berpendapat bahwa hukuman dari zina ghairu muhsan itu ada yang dicambuk sebesar 100 kali dan juga ada yang diasingkan selama 1 tahun. Yang pertama ada Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang berpendapat bahwa hukuman zina ghairu muhsan itu adalah dicambuk sebesar 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah Imam Abu Hanifah. Nah, beliau berpendapat bahwa hukuman bagi pezina ghairu muhson itu adalah dicambuk sebesar 100 kali. Kemudian yang ketiga adalah Imam Malik dan juga Imam Auza'i yang berpendapat bahwa hukuman bagi pezina ghairu muhson itu adalah bagi laki-laki itu dicambuk sebesar 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun, dan jika perempuan itu hanya dicambuk sebesar 100 kali. Itu tadi adalah pendapat dari para ulama. Baik, kita lanjutkan ke hikmah dilarangnya zina. Yang pertama itu adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena apa? Karena akan tahu nanti nasabnya kemana, ibunya mana, terus bapaknya mana, akan jelas. Kemudian yang kedua adalah menjaga harga diri dan juga kehormatan manusia. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Nah, kalau anak yang dilahirkan dari misalkan melakukan zina, maka itu kan nanti akan mungkin si ibunya ini hamil, kemudian si yang laki-laki itu terpaksa menikahi si perempuan ini, maka nanti akan berimbas kepada anaknya yang tidak mendapatkan kasih sayang secara baik. Seperti itu. Itu adalah hikmah dilarangnya zina. Mungkin dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu akan simpulkan pembelajaran kali ini tentang zina. Nah, zina itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang keji, perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang dosa besar. Maka dari itu, kita harus selalu senantiasa menghindari perilaku zina. Bagaimana cara kita menghindari perilaku zina? Itu sebenarnya ada banyak sekali. Contohnya misalkan kita harus berpakaian menutup aurat dengan baik. Kemudian kita harus memilih bergaul dengan teman-teman yang soleh dan juga solihah. Kenapa? Karena teman-teman yang solih dan solihah itu pasti akan membawa kita kepada hal-hal yang baik dan juga mengingatkan kita apabila kita berbuat maksiat. Kemudian ada lagi contohnya kayak menghindari tempat-tempat maksiat. Kemudian apalagi? Contohnya menghindari perilaku zina. Kayak misalkan kita harus menghindari perilaku yang mendekati zina. Contohnya apa? Contohnya berpacaran, kemudian contohnya berduaan di tempat yang sepi, kemudian berpelukan atau berciuman dengan lawan jenis. Kemudian ada lagi menonton tayangan pornografi. Nah, kemudian apalagi yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku zina, yaitu dengan cara mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Contohnya misalkan kita bisa membaca buku tentang buku-buku keislaman, atau kita bisa mengisi dengan mengikuti majelis taklim. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kita bisa menghindari perilaku zina dengan cara membiasakan diri atau selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya dengan mengaji dan juga dengan cara berzikir. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku zina kali ini. Baik anak-anak, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, seperti biasa Ibu akan kasih tugas untuk minggu depan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, tugasnya kali ini adalah diskusi bersama teman sebangku kalian. Nah, Ibu sudah menyiapkan 3 masalah. Silahkan didiskusikan bersama teman sebangku kalian, dan minggu depan silahkan dikumpulkan dan kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi ataupun tugas pada pertemuan kali ini?
Tidak ada? Jika tidak ada, kita tutup atau kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, kita lanjut pertemuan pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.